Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala halaman 111. Ya. Wa minal mustahabbil muta'akkadi, dan diantara perkara yang sunnah, yang sangat dianjurkan, perkara sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, artinya ini bukan sunnah biasa, betul-betul sangat-sangat dianjurkan. Ihya'u ma bainal isya'aini bisolatin wa huwal afdal, yaitu menghidupkan antara dua isya. Maksud dua isya antara maghrib dan isya. Jadi orang Arab itu mengungkapkan antara maghrib dan isya, isya'ain, dua isya atau maghribain, dua maghrib. Jadi kalau kita nemu tuh bahasa al-maghribain berarti antara maghrib dan isya. Kalau isya'ain sama antara maghrib dan isya. Jadi itu menghidupkan antara maghrib dan isya dengan apa? Disolatin, sholat. Kan ada dalilnya, nanti kita baca. Orang yang mendirikan sholat setelah ba'diyah maghrib, tidak diiringi dengan ucapan apapun namanya, kemudian dia mendirikan sholat 6 rakaat atau 4 karena bilangan ba'diyah 2, kemudian berikutnya 4, itu pahalanya seperti dia beribadah 12 tahun namanya. Allahu Akbar. Kalau itu setiap maghrib kita jumpai, bagaimana dalam 1 minggu? 1 hari kita mendapatkan seakan pahala 12 tahun. Bagaimana kalau 2 hari? 2 hari berarti 24 tahun. Kalau seminggu, Masya Allah, itu Masya Allah. Berapa? 84 tahun. Seperti Lailatul Qadar. Iya, seperti malam Lailatul Qadar. 84 tahun. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Persis ketika kita mendirikan ibadah nih, antara maghrib dan isya dengan apa? Dengan salat. Dikatakan Imamul Haddad wa huwal afdal, itu yang lebih istimewa. Jadi antara maghrib dan isya salat. Ada antara maghrib dan isya namanya salatul awabin. Salatul awabin boleh didirikan 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Boleh 2 rakaat salam. Usalli sunnatul awabin, gitu. Namanya salatul awabin. Itu salatul awabin ada antara maghrib dan isya. Kenapa disebut dengan awabin? Karena awabin itu artinya orang-orang yang taubat. Berapa banyak orang pagi, siang, dan sore orang sudah banyak melakukan dosa. Antara maghrib dan isya taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatul awabin. Andai kan nggak melakukan dosa, sangat pantas dia mendirikan salat awabin, karena banyak lalainya di pagi, siang, sore harinya. Lalai, dosa dari taubat dari berbagai macam kelalaian. Nah, tepatnya itu antara maghrib dan isya. Ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Ada langsung 20 rakaat. Ya, dalam 20 rakaat 1 salam. Ya berarti enggak salam enggak. 20 rakaat langsung 1 salam. Bagaimana dong? Terus diri, ruku, i'tidal, sujud, bangun di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian ruku lagi, i'tidal lagi, sujud, bangun di antara 2 sujud, sujud lagi, naik lagi. Jadi 20 rakaat itu 1 salam. Ada tasawur gak jemaah? Ada pemahaman gak dalam 20 rakaat 1 salam? Paham gak? Jemaah paham gak? 20 rakaat 1 salam. Nah ini boleh dilakukan. Sholatul awabin namanya.
Walaupun mungkin kita sendiri mungkin belum pernah melakukannya. Nah sekarang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu dengan kejernihan ilmu. Orang yang melakukan ibadah dengan kejernihan ilmu beda dengan orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu. Makanya kita lakukan semuanya dengan ilmu. 2 rakaat yang dilakukan seseorang dengan ilmu, maka lebih istimewa daripada 1000 rakaat tanpa ilmu. Ada orang mendirikan 1000 rakaat sunnah. 1000 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 1000 rakaat. Ada seseorang 2 rakaatnya disertai dengan ilmu salat. Dia tahu persis tentang syaratnya, wajibnya salat, rukunnya salat, adabnya salat, sunnahnya salat, makruhnya salat. Dia tahu persis. Dan dia tahu bagaimana kaifiatus salat, cara salat itu al-maqbul indallah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Wa kaifa at-tanbih fi shalah, bagaimana cara dia untuk membersihkan diri dalam salat. Tahu persis dia. Makanya 2 rakaatnya orang yang berilmu lebih istimewa daripada 1000 rakaatnya orang yang tanpa ilmu. Jadi di sini dikatakan antara maghrib dan isya, kalau kita mau menghidupkannya itu dengan salat. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrus itu mengatakan al-kunuz kullal kunuz ma bainal isya'ain. Perbendaharaan surganya Allah, perbendaharaan langitnya Allah itu ada antara maghrib dan isya. Makanya kalau misalnya ada orang memaksimalkan ibadah antara maghrib dan isya, seakan dia sudah salat tahajud, sudah memaksimalkan di malam hari. Man shallal isya jama'atan, barang siapa man shallal maghrib jama'atan, man shallal isya jama'atan, barang siapa yang orang salat isya berjamaah, faka'annama gama nisfal lail, seakan-akan dia sudah mendirikan setengah malam. Dari jam 12 sampai subuh tuh Masya Allah dia ibadah, seakan seperti itu. Itu paling 1 jam antara maghrib dan isya. 1 jam enggak jamaah? Jamaah. Antara maghrib dan isya paling cuma 1 jam kita hidupkan dengan salat. Yang paling istimewa nanti kita baca lagi apa setelahnya. Itu cuma 1 jam, seakan kita udah berjam-jam melakukan ibadah dari tengah malam sampai subuh. Wa huwal afdalu bi salatin wa huwal afdalu aw tilawati Qur'anin, atau membaca Quran. Malam membaca Quran nomor kedua. Tetap lebih istimewa salat. Jadi makanya kan banyak tuh antara maghrib dan isya orang pada ngaji Quran. Ada atau yang disebut dengan daras Quran atau hizbul Quran. Yang disebut dengan hizbul Quran, membaca Al-Quran secara halaqah per halaqah. Kelompok per kelompok, yang satu baca, yang lain dengar. Yang sekira-kira yang dengar merasa bahwa yang bacaannya salah, diperbaiki. Dan ada orang baca jalikal kitab, dalikal kitab, diperbaiki oleh yang mendengar. Demikian ketika dia dengar, ketika dia baca, andaikan ada salah, pendengar lagi memberikan kabar lagi. Itu seafdal membaca Al-Quran seperti itu. Kita baca, ada yang dengar. Kita dengar, ada yang baca. Bukan kita baca dengan sendirinya. Kan kebanyakan kita baca dengan sendirinya. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu batasan mana yang salah dalam bacaan kita. Tapi kalau misalnya kita membaca minimal dengan teman-teman kita, apalagi di situ ada guru kita, di situ ada perbaikan dalam bacaan kita. Makharijul hurufnya kita benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Tidak ada dalam bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada. Yang ada Allahu Akbar. Kalau perlombaan kalah dia. Jemaah, kalau perlombaan tuh, perlombaan muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah juri udah empet banget dengernya, salah udah. Gitu. Kalah udah langsung kalah. Nggak ada dalam bacaan Allahu Akbar, tidak ada Allahu Akbar. Untuk seorang imam muadzin untuk diperbaiki bacaannya. Karena dialah yang didengar orang. Kalau jamaah mungkin dia dengar sendiri, tapi kalau imam muadzin kedengaran suaranya, jangan sampai salah. Allahu Akbar. Nah itu kan ketika hizbul Quran
ada perhatian dari masing-masing jamaah untuk saling memperbaiki. Apalagi kalau di situ ada guru, di situ ada guru kita. Yang lain baca, yang satu dengar, yang lain baca, yang satu dengar. Ada dalam satu kelompok 7 orang, 7 orang lagi, 7 orang, 7 orang. Kalau misalnya setiap maghrib melakukan seperti itu, bacaannya pasti bakal benar. Aneh sekali kalau misalnya ada seorang muslim, bacaan Al-Qur'annya masih tidak benar. Aneh. Dia seorang muslim, dia mempunyai kitab sucinya. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an, tidak ada yang lain. Tapi bacanya masih nggak benar. Ijawa, akotil, waqi'ah. Astagfirullahaladzim, baca yang benar. Orang tidak baca dengan benar. Sayang, banyak orang ngaji. Ya dengerin jamaah. Orang ngaji sana sini, tapi baca Al-Quran nggak benar. Apaan yang dia ngaji? Dia belajar filsafat, dia belajar tafsir, dia belajar ulumul tafsir, ulumul Quran, bahkan dia mendalami itu semuanya. Tapi kalau dasarnya nggak bisa, bagaimana? Dasar ini, dasar dalam pembacaan Al-Quran itu adalah dasar. Itu harus benar Al-Qurannya. Lalu dong, kalau misalnya kita sana sini tapi bacaan kita nggak benar, malu. Menjadi buah si malakama. Oh zikrin lillah, atau zikir sholat kayaknya aduh pegel banget dah, atau baca Quran kayaknya lagi gimana, ya udah zikir antara maghrib dan isya, minimalnya zikir, jangan ngobrol. Ini antara maghrib dan isya ngobrol, antara maghrib dan isya di kafe, antara maghrib dan isya lagi makan, lagi minum. Maghrib dan isya itu simbol ritualitas keagamaan jamaah. Kan kita umumnya nggak bisa tahajud. Kita umumnya nggak bisa tahajud. Udah minimalin antara maghrib dan isya, minimal. Ada sebagian ulama mengatakan afdal yang dilakukan antara maghrib dan isya ngaji artinya seperti yang sekarang kita bahas tentang ilmu syariatul Islam. Kalau nggak itu fikih, tauhid atau tasawuf. Itu usuluddin, dalam dasar-dasar Islam kita itu ada 3 ilmu yang wajib dipelajari, ilmu fikih, tauhid, tasawuf, yang dipelajari secara berbarengan. Dan sekarang kajian kita berbicara tentang tasawuf. Di antara kitab tasawuf yang sangat terkenal selain Imam Al-Ghazali ada Imam Al-Haddad dan sebagainya. Yang sekarang kita baca. Min tasbih, subhanallah, atau tahlil, la ilaha illallah, atau nawi dzalika, atau zikiran yang lain, atau baca salat, atau istighfar, atau apapun. Jangan sampai ngobrol antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya main HP. Astagfirullah. Ya, antara maghrib dan isya main HP. Waktunya sebentar, pahalanya besar. Tadi saya kasih tahu kepada jamaah sekalian, kita nggak mampu untuk sholat tahajud. Taruh dari jam 12 sampai subuh, mampu gak kita? Jamaah, dari jam 12 malam sampai subuh bisa nggak? Nggak bisa. Udah ambil waktu yang paling istimewa, di antara yang paling istimewa, yaitu antara maghrib dan isya. Udah, kalau misalnya kira-kira kita mau pulang kampung atau mau pulang ke rumah dan sebagainya, antara maghrib dan isya kita di jalanan, udah mendingan kita di kantor, masih di kantor, misalnya masjid kantor atau bagaimana, atau di mana kita nebak salat maghrib di masjid mushola. Udah berdiam diri. Mana ada di Jakarta antara maghrib dan isya lowong jalanannya? Ada gak? Enggak ada. Ya udah antara maghrib dan isya udah kita di situ udah. Gitu. Mau sambil ngopi zikiran nggak ada masalah, asal jangan lagi sholat ngopi. Sebagaimana ada orang ma'alaf gitu baru masuk Islam, itu nggak ada masalah. 1 rakaat dia aus dia ngopi. Mu'alaf, ingat dia baru masuk Islam. Jamaah mu'alaf atau bukan? Bukan, jangan ikutin yang kayak gitu. Karena Nabi SAW, Nabi SAW bersabda. Nah dalilnya nih, kita nggak bisa berkata tanpa dalil. Islam adalah dalil. Makanya kalau misalnya kita membahas berbagai macam keilmuan dalam Islam, pasti di situ ada dalil. Kalau ada orang nggak mengemukakan dalil, berarti dia nggak tahu dalil. Nah dalilah hujjah, argumen buat setiap orang untuk melakukan sesuatu. Man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin, barang siapa orang salat setelah maghrib, tapi dikatakan ulama di sini maghrib berjamaah.
Barang siapa orang mendirikan sholat maghrib berjamaah 6 rakaat. Setelah maghrib dia dirikan 6 rakaat. Ada tafsiran ulama 6 rakaat setelah ba'diyah. Ada tafsiran ulama yang lain 6 rakaat berikut ba'diyah. Ya. Habis sholat maghrib doa, kemudian kan sholat ba'diyah. Berapa? 2 rakaat. Habis itu 4 rakaat lagi. Berarti jumlahnya 6. La yafsilu bainahunna bikalamin, dia tidak pisahkan di antara 6 rakaat itu dengan obrolan. Jangan ngobrol udah. Jadi antara dia selesai sholat maghrib udah jangan ngobrol-ngobrol. Langsung dia ba'diyah, kemudian dia langsung sholatul awwabin 4 rakaat. Jumlahnya 6. Adalna lahu ibadata sanatayn 'ashrata sanatan. Adalna terbanding 6 rakaat tersebut buat dia ibadah 12 tahun lamanya. Allahu Akbar. Jadi dibanding tuh buat dia 6 rakaat saja seakan 12 tahun. Lumayan enggak jamaah? Perempuan lumayan enggak ibadah 12 tahun? Waduh. Satu hari aja kita enggak bisa. Satu hari dari subuh enggak batal wudhu sampai zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh lagi, bisa nggak batal wudhu? Aduh, repot. Ini berterusan 12 tahun ibadah dengan dia cuma mendirikan sholat berapa rakaat setelah maghrib? 6 rakaat. Asal jangan ngomong aja udah. Enggak. Gimana nih layar tancap diobrolin. Gimana nih sinetron diobrolin. Jangan, enggak ada obrolan, apalagi obrolan dunia, enggak ada. Antara maghrib dan isya enggak ada obrolan dunia. Antara maghrib dan isya enggak ada obrolan dunia. Antara maghrib dan isya enggak ada HP di situ, enggak ada HP. Andaikan HP, ya sesama pengurus masjid misalnya, guru udah datang, jamaah datang, itu HP untuk kebaikan. Kalau HP untuk kebaikan enggak ada masalah, tapi non kebaikan tidak ada antara maghrib dan isya. Nonton enggak ada antara maghrib dan isya. Mau nonton apapun nggak ada. Di situ waktunya kita dengan Allah. Entah itu dengan ngaji, entah itu dengan sholat, entah itu dengan baca Quran, entah itu dengan zikiran, gitu. Banyak orang antara maghrib dan isya dia baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Bagus, masuk dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian dengan kajian, itu lebih bagus. Kalau antara maghrib dan isya ada kajian-kajian, itu lebih bagus. Hidupnya masjid dan musola itu kita lihat antara maghrib dan isya. Mau dimanapun masjid dan musola kita lihat antara maghrib dan isya-nya bagaimana. Kalau misalnya antara maghrib isya dalam satu masjid tersebut ada kajian, dikategorikan masjidnya itu jaya, makmur dalam syariatul Islam. Tapi antara maghrib dan isya sepi, melompong, astagfirullahaladzim. Dalam satu masjid, satu pun orang gak ada yang i'tikaf. Ini orang jauh dalam Islam. Jauh dalam Islam. Masjid tersebut berarti belum menampung inspirasi umat Islam. Terungkapnya kemudahan dunia dan akhirat itu antara maghrib dan isya jamaah. Terungkap kemudahan dunia dan akhirat kita tuh, rezeki kita, sosial ekonomi kita, masyarakat kita, muamalah kita semuanya antara maghrib dan isya. Kalau antara maghrib dan isya kita masih berdesak-desakan di mobil, di pesawat. Ada di antara kita di pesawat nggak ada desak-desakan, tapi kan mau ke pesawat desak-desakan juga. Kemudian di rel kereta api, kok di rel, di kereta api atau di mana saja, kita tahu antara maghrib dan isya sebentar waktunya. Jangan pulang, kecuali kalau pulang kira-kira udah sampai maghrib, udah pulang. Sengaja-ngaja banget kita antara maghrib dan isya kita pulang kampung atau pulang ke rumah. Itu rugi jamaah sekalian. Umur kita sebentar. Kalau kita nggak mengambil model-model seperti ini, benar-benar sebentar umur kita. Sebentar dalam hakiki, nggak ada manfaatnya. Sebentar mereka umat baginda Rasulullah yang mengambil waktu, umurnya sebentar, tapi manfaatnya banyak. Itu yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling banyak manfaatnya. Manfaat antara maghrib dan isya bermanfaat, dia ngaji. Dengar aja pahalanya udah. Allahu Akbar, besarnya luar biasa. Ngaji udah ngaji. Gitu. Ada seorang guru baca kitab atau ceramah
atau mengajarkan syariatul Islam, kita dengar aja, dengar. Gitu, nggak perlu kita komunikasi antara maghrib dan isya. Nggak kita perlu ngobrol dan sebagainya, dengerin kata-kata guru, pahalanya besar di sisi Allah. Wawarada aydan, dan juga ada hadis, anna man shalla bainal maghrib wal isya'i 20 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Bahwa orang yang salat antara maghrib dan isya 20 rakaat, yang telah tadi saya katakan 20 rakaat. Sebentar enggak? Sebentar 20 rakaat. Tadi kan saya katakan bisa 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang 20 rakaat, 20 rakaat langsung satu salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu terus gitu. Masya Allah, 20 rakaat boleh. Nah itu pahalanya bagaimana dalam hadis Rasulullah? Bunyalahu baitun fil jannah. Dibangun buat dia satu rumah di dalam surga. Satu malam tuh, satu rumah. Kita aja, apa namanya, astagfirullah, apa namanya tuh, kita nggak punya duit beli rumah cash. Per bulan kita bayar, apa namanya? IKPN, KPR, kredit. Itu kreditnya sampai botak kita. Dari punya rambut sampai nggak punya rambut, udah tua. Ya kan, ada yang 20 tahun, Allah, bilang ini dunia. Tapi nanti di akhirat satu malam tuh cuma dia 20 rakaat doang, pahalanya satu rumah di dalam surga. Kalau 30 malam berarti 30 rumah dalam surga. Ini surga, bukan dunia, bukan pondok indah, bukan menteng, mau menteng atas kayak mau menteng dalam, enggak. Ini surga, lebih dari segala-galanya. Ada orang punya rumah di Stockholm, di Australia, atau di Australia, atau di Indonesia paling rendah, pondok indah dan sebagainya. Andai kan mau diungkapkan semuanya, mau digabung semuanya, nggak ada apa-apanya dengan satu rumah di dalam surga. Rumah di dunia kena tsunami hancur, rumah di dunia kena gempa hancur, atau kena geledek hancur. Rumah surga, Allahu Akbar. Gak geledek, nggak ada petir, udah nggak ada hari nyamperin. Mau makan, makanan datang dan sebagainya. Satu rumah aja nggak ketahuan juntrungannya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Betawi. Artinya juntrungannya tuh bermeter-meternya nggak ketahuan. Ada di antara kita punya rumah 1 hektar. Ada di antara kita yang punya rumah 1 hektar. Ada gak? Itu nggak ada apa-apanya di dalam surga, nggak ada apa-apanya. Ini satu rumah di dalam surga. Timurnya mana, baratnya, saking apa? Saking luasnya. Di dalam rumah itu ada kolam renang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sepak bola, mau apa juga, mau lapangan tenis, semuanya ada dalam surga. Tadi ingat, dalam surga. Ini kan yang ada hanya orang-orang kaya di alam dunia, yang belum ketahuan nanti di dalam surganya apakah dia masuk surga atau tidak. Tapi orang yang cuma sekedar mendirikan sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, dibuatkan buat dia satu rumah di dalam surga. Allahu Akbar. Masih malas-malaskah seperti ini jamaah? Jamaah, masih malas-malaskah? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Allah Subhanahu wa taala ingkar terhadap janjinya? Merpati aja enggak pernah mau ingkar. Merpati tak pernah ingkar janji. Betul? Betul enggak? Allah enggak pernah ingkar janji. Nabi besar Muhammad enggak pernah ingkar janji. Wabil jumlah, nah ringkasnya dikatakan oleh Imam Al-Haddad, fahadal waktu min asyrafil awqati wa afdaliha. Waktu ini maksudnya antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Makanya orang-orang dulu tuh mereka datang ke maghrib sebelum maghrib, mereka datang masjid musala sebelum maghrib. Habis maghrib ngapain? Sholat. Terus sholat lagi. Nanti ba'da isya ngobrol. Sekira-kira belum pulang ke rumah, ngobrol dulu, ngobrol satu sama lain. Padahal ketika itu dalam satu kampung, rumahnya nggak begitu banyak, tapi jalinan komunikasi luar biasa. Setiap hari ketemu. Dalam satu RT, rumah paling cuma 4-5 orang. Allah Akbar, itu pun jauh. Komunikasi setelah sholat isya berjamaah. Sekarang satu RT nggak tahu, samping rumahnya nggak ada yang tahu. Bahkan naudzubillah min dzalik, samping rumahnya ada yang meninggal dunia, dia nggak tahu. Kenapa? Tidak ada kekuatan dalam mendirikan sholat
berjamaah. Orang dulu mungkin kalau misalnya asar mungkin dalam kerja atau zuhur bisa jadi, tapi maghrib dan isya ada di masjid masing-masing, ada di musola masing-masing. Itu diibaratkan tempo dulu namanya ada langgar masing-masing. Satu dengan yang lainnya kenal, masya Allah. Mau ngadain tahlilan ntar habis isya tahlilan. Mau ngadain apa namanya dan sebagainya nanti habis isya. Kalau misalnya ada kumpul-kumpul nanti habis isya. Kita sengaja ngajak acara kumpul-kumpul antar maghrib dan isya. Bahkan naudzubillah min dzalik, sebagian kita mengadakan acara resepsi antar maghrib dan isya paling ramai. Bagaimana nanti pernikahannya berkah? Kalau antara maghrib dan isya ada dangdut, antara maghrib dan isya ada apa? Ada orang ngamen di situ. Nah, ini di sini nggak ada nih. Saya lagi ngomong kayak gini di kitabnya nggak ada. Pak Wahyu jangan cari mana tuh dangdut di kitab ini, nggak ada. Ini malah ungkapan saya aja, gitu, ungkapan saya nggak ada, gitu. Jangan. Mau ada resepsi mau nggak ada antara maghrib dan isya, tidak. Obrolan tentang dunia tidak ada antara maghrib dan isya. Orang-orang timur dulu antara maghrib dan isya ngaji dan ngaji. Masih terngiang ketika saya kecil antara maghrib dan isya. Di satu mas langgar ada yang baca maulid, langgar berikutnya lagi baca sifat 20 Al-Habib Utsman. Di sebelah sana lagi ada baca Kifayatul Ghulam, di sebelah sananya ada kita, oh masya Allah luar biasa. Sekecil-kecilnya baca Yasin. Dari satu rumah ke rumah, bukan dari satu masjid ke masjid, dari satu rumah ke rumah, yang lain lagi baca Yasin, satu lagi baca zikir, yang satu lagi baca Al-Kahfi kalau itu adalah malam Jumat. Sekarang apa? Anak-anak main HP semua. Khusyuk tapi main HP. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibunya nonton apa namanya? Sinetron. Bapak-bapaknya main judi. Allahu Akbar. Itu waktu yang paling indah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar waktunya, tapi besar manfaatnya. Berapa banyak orang yang mengambil waktu seperti itu, minimal ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Minimalnya husnul khatimah. Kalau orang udah mendapatkan husnul khatimah, nggak usah ditanya lagi dia masuk surga atau tidak. Nggak perlu ditanya. Husnul khatimah udah langsung balasannya surga. Tapi ingat, jaga antara maghrib dan isya. Jaga diri kita. Kita nggak bisa jaga diri kita kecuali kita minta tolong kepada Allah. Nah sekarang kita minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Ibadah antara maghrib dan isya. Jadi ringkasnya waktu ini adalah semulia-mulia waktu dan seafdal waktu. Fatata'akkadu imaratahu biwadha'ifi ta'ati, maka yakinkan untuk menciarkan imarah itu, menciarkan atau melestarikan dengan tugas-tugas taat antara maghrib dan isya. Orang dulu aja tadi saya katakan mau tahlilan kematian antara maghrib dan isya, ntar dulu deh, nanti habis isya aja dulu. Kenapa? Maghrib dan isya ini lagi pada pengajian. Lagi ada yang satu baca kitab fikih, yang satu baca kitab tauhid, yang satu baca kitab tasawuf. Allahu Akbar. Wa mahabbatal wa mujanaba fatata'akkadu imaratahu bi wadha'ifi ta'ati wa bi munyadabatil ghaflati, dan dia menjauhi hal-hal yang lalai, permainan. Enggak ada antara maghrib dan isya padel, enggak ada. Antara maghrib dan isya enggak ada padel-padelan. Maksudnya padel bukan sama orang. Ya, nggak ada antara maghrib dan isya di pasar, nggak ada antara maghrib dan isya di jalanan, nggak ada antara maghrib dan isya di kafe, nggak ada antara maghrib dan isya di toko, nggak ada antara maghrib dan isya di mana saja. Yang ada di mana? Di atas sajadah kita, depan guru kita. Kalau kita nggak mampu untuk sholat atau nggak mampu kita langsung berdekatan dengan Allah secara langsung dengan guru kita. Dengan guru kita ngaji antara maghrib dan isya, datangin guru atau di masjid mushola, mumpung masih ada waktu umur kita di alam dunia. Wal batalat, dan kebatilan. Tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Hal-hal yang melalaikan itu bisa perbuatan, bisa tempat. Ghafalat, hal-hal yang melalaikan pekerjaannya atau tempatnya.
pasar tempat lalai, berbagai macam toko atau mall tempat lalai. Makanya orang kalau udah gila, dia datang ke pasar, orang gila datang ke pasar, naudzubillah min dzalik, susah sembuhnya. Ada orang gila datang ke pasar, susah sembuhnya. Ada orang stres, ke pasar mulu, makin stres dia. Ini ada orang stres malah dikasih obat ke jalan-jalan. Jadi nggak bagus juga tuh memang. Kalau istri lagi puyeng dikasih ke mall, nggak bagus juga. Jangan ke mall. Itu ngaji dulu, habis ngaji baru ke mall, nggak apa-apa. Habis ngaji baru ke mall. Ini hadiah setelah ngaji ke mall kita, nggak ada masalah. Tapi setiap waktu mall, setiap waktu lagi mall, ngaji enggak apa semuanya. Nanti akhirnya membuat istrinya itu mata duitan. Itulah yang membuat, apalagi antara maghrib dan isya itu perempuan-perempuan di mall. Terkadang zaman sekarang orang bukan laki-laki saja yang berani, perempuan berani antara maghrib dan isya sendiri aja tuh di kafe, main HP sambil apa semuanya, megang apa semuanya, nggak ngerti saya, sampai tengah malam, sangat berani sekali. Zaman tempo dulu, zaman kemarinan, jemaah, zaman Belanda nggak ada yang kayak gitu, hanya none-none Belanda yang berani seperti itu. Orang-orang kita antara maghrib dan isya di zaman Belanda semuanya di mana? Masjid perempuan, langgar perempuan atau majelis taklim perempuan, baca Quran, zikir dengan selendangnya, dengan gamisnya, dengan jubahnya. Tapi sekarang kita, Allahu Akbar, serem sekali saya melihat problematika yang ada di dalam masyarakat Muslim, bukan masyarakat umum, masyarakat Muslim. Kalau kita melihat masyarakat Muslim seperti itu, bagaimana adalah masyarakat umum? Inilah yang membuat banyaknya bala dan musibah seiring bergantian turun dari atas langitnya Allah menuju bumi. Ini yang menyebabkan. Mana ada zaman dulu antara maghrib dan isya orang keluar dari masjid dan musola? Ada gak jemaah yang ada umurnya agak lebih tua dari saya? Mana yang lebih tua dari saya? Itu dia, yang bentar lagi lulus dari MNC, lebih tua dari saya, lebih gemudut juga dari saya. Masya Allah. Ngalamin nggak di Jakarta tempo dulu? Betapa asyiknya, jangan lihat sepinya. Di sono ada pengajian, di sono ada Allah, antara maghrib dan isya. Sampai dulu orang-orang, kakek-kakek, nenek-nenek sifat 20 hafal. Sekarang S1, S2, S3, sifat 20 nggak dihafal. Orang-orang dulu Al-Kahfi hafal, surah Al-Kahfi, bukan Al-Kahfi dalam artian goa, surah Al-Kahfi hafal. Sekarang lulusan S2 Al-Kahfi nggak hafal, boro-boro S1, Astagfirullahaladzim. Katanya ulama, kalau jadi imam bacaannya kuliah dan kulhu mulu, diragukan. Wa warada karatun naumi qabla salatil isya'i, dan datang pula maksudnya hadis tentang makruhnya tidur sebelum salat isya, kecuali sakit nggak ada masalah. Terlalu letih banget nih hidup, Allahu Akbar, jualan gak laku, apa gak laku, udah gitu dijelekin orang, puyeng hidup. Antara maghrib dan isya, ya Allah, tidur, uzur namanya. Ya, namanya uzur. Tapi tidak capek, tidak puyeng, tidak letih dan sebagainya. Antara maghrib dan isya makruh tidur. Fahdhar minhu wa huwa min 'adatil yahudi. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hati-hati tidur sebelum sholat isya, karena itu adalah adatnya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidur antara maghrib dan isya, dan kita ikutin Yahudi dan Nasrani. Itu ajarannya mereka, ajarannya Yahudi, tidur antara maghrib dan isya. Jadi kalau kita andaikan ketiduran, akan ketiduran dalam ngaji, gitu. Tapi kalau sengaja ngajak tidur, jangan. Kecuali tadi saya katakan apa? Sakit atau uzur. Betul-betul uzur. Terlalu letih mungkin. Kan setiap hari kita
Belum tentu setiap hari kita letih. Terlalu letih. Letih mungkin, tapi terlalu letih belum tentu. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama qabla salatil isya, barang siapa yang tidur sebelum salat isya, habis maghrib, sengaja dia tidur tanpa ada sebab, fala anamallahu ainah, Allah tidak bakal tidurkan matanya, artinya nggak bisa tidur lagi udah. Benar, coba aja. Coba kalau mau bandel, coba antara maghrib dan isya nggak capek, nggak letih, kemudian tidur. Udah nanti jam 9 udah bangun susah tidur lagi udah. Atau dia bangun jam 11 susah tidur aja lagi udah. Mau ditidurin nggak bisa juga tidur. Banyak orang bilang, saya kenapa ya? Kalau udah jam 11 nggak bisa tidur. Lihat sebabnya diantaranya, antara maghrib dan isya dia tidur. Pantes. Banyak nih orang kayak begitu. Ada sebagian orang ketika jam 12 malam udah nggak bisa tidur. Waktunya memang udah seperti itu. Di antara sebagian orang-orang tua, kalau udah jam 1 dini hari udah nggak bisa tidur. Maksudnya apa? Agar Allah memberikan kesempatan untuk orang tua tersebut untuk ibadah. Bukan untuk gulak-gulikan di atas tempat tidur. Oh susah banget tidur, susah banget. Ya iya jelas. Orang disuruh ibadah kok dia masih tidur lagi. Umur udah kepala 6. Ya umur udah kepala 5, umur udah kepala 6. Ibadah dong yang banyak. Ini Allah masih sayang sama hambanya. Bukan dibilang susah banget tidurnya. Di jam 1 nggak bisa tidur lagi. Seharusnya dia ambil niat kuat untuk melakukan ibadah di waktu tersebut. Ya, pas baru saya ngambil nafas, udah selesai pengajian saya. Sebentar banget ngaji ya. Saya lagi asik-asik di stop. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan Pak Arif. Merhaba. Jadi pertanyaan gini, gimana sikap seorang karyawan TV sebagai guru TV untuk menjaga waktu ini di waktu maghrib dan isya, sementara kita siaran sedang berlangsung gitu. Mohon solusinya bagaimana? Ya. Pernah satu waktu saya punya guru berada di stasiun televisi mana? Ada yang ingat nggak? Stasiun Yaman. Saya aja lupa. Hampir pertanyaan. Habib gimana dong? Kami namanya berada dalam ruang lingkup pertelevisian. Antara maghrib dan isya ada yang siaran langsung. Dan siaran langsungnya nyanyi-nyanyi lagi. Ini jelas-jelas aja. Gitu. Makanya hidupnya pengajian ada pertanyaan. Tanpa nanti ada pertanyaan, nanti jamaah tidak fleksibel dalam mengangkut dan mengambil ilmu. Dengan mudahnya niatin aja sambil dzikir. Orang-orang nyanyi, engkau sambil dzikir. Subhanallah. Bisa gak? Ini tangan kita jadikan alat untuk berzikir. Yang perempuan bisa gak? Yang laki bisa gak? Gampang banget. Subhanallah. Mereka lagi pada yang ini pada itu, pada tepuk tangan kita. Subhanallah. Darurat kerja. Saking tidak seorang guru menyatakan haram dalam maghrib Indonesia nonton TV. Ini kan lagi kajian tadi. Di balik kajian ada kajian. Lenturnya syariatul Islam ketika berbagai macam banyak kajian yang ada. Kalau tadi memang kita baca sebagaimana literal dalil yang ada. Saya juga enggak keluar dalam bentuk literal dalil yang ada. Tetapi ketika ada pertanyaan, saya ambil dari berbagai macam bentuk keilmuan dari sana, dari sini, dari sini. Karena hukum itu tidak hanya diambil dari Al-Quran dan hadis saja. Jadi hukum bisa istintajul hukum itu diambil dari ada ilmu tentang anatomi manusia. Kita ambil juga ilmu dari situ. Makanya ulama bukan cuma sekedar Al-Quran dan hadis saja mereka hafal. Filsafat. Harus tahu tentang filsafat seseorang. Kita harus tahu tentang sifat seseorang.
Kita juga harus tahu tentang pekerjaan seseorang, sosial masyarakat seseorang, dan itu ada ilmunya. Semuanya itu kemudian kita ambil, baru kita ambil dalil. Dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu. Reduksinya pada akhirnya, boleh silakan untuk kerja darurat sambil niat. Ketika kita dalam pekerjaan tersebut, misalnya lagi di hadapan kita, audiensnya kita lagi nyanyi-nyanyi, niatlah kita sambil zikir, subhanallah, subhanallah. Sambil jaga pandangan. Kalau lagi depan kita lagi pada nyanyi joget-joget, ya kalau perlu pakai kacamata hitam. Tapi kacamata hitam jangan kacamata tembus, sama aja bohong. Itu apa namanya? Anak kecil yang lucu orang Cina itu namanya siapa? Bohong. Begitu. Jadi sambil niat zikir, subhanallah. Mudah gak kejelasannya jamaah? Jamaah, mudah gak? Kerja tetap, ibadah langsung. Alhamdulillah. Nanti setelah itu istighfar lagi yang banyak. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Nanti pada akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berada dalam ruang lingkup kerjaan. Selagi kerjaan tersebut masih kerjaan yang halal. Ingat, kerjaan yang halal, bukan dia kerja di tempat prostitusi. Ntar dulu nih saya jagain orang, itu nggak boleh, haram. Tempat prostitusi atau tempat judi. Oh ini saya lagi jagain orang, nggak bayar, tetap haram. Tapi kan dalam dunia televisian, dunia syubhat namanya. Dunia syubhat. Kita katakan halal murni juga tidak. Ini matin. Itu saya mohon maaf. Dalam dunia kehalalan murni tidak, dalam dunia keharaman juga tidak. Makanya saya katakan syubhat. Makanya orang-orang yang